Hai teman-teman semuanya, pasti kalian pernah mendengar istilah suap dan gratifikasi bukan? Tapi apakah kalian mengerti dan memahami arti dari kedua kata ini? Pada video saya kali ini, saya akan mengupas mengenai suap dan gratifikasi. Perbedaan antara gratifikasi dan suap terletak pada adanya kesepakatan. Tindakan suap merupakan tindakan yang bersifat transaksional, di mana di dalam tindakan tersebut terdapat kesepakatan antara pemberi dan penerima. Umumnya tindakan suap dilakukan dengan tertutup teman-teman. Sedangkan di dalam gratifikasi tidak ada kesepakatan antara pemberi dan penerima. Gratifikasi dapat menjadi suap apabila berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban dan tugas seseorang. Gratifikasi biasanya dilakukan setelah kerjasama selesai atau bahkan sebelum ada kerjasama teman-teman. Contoh tindakan suap. Seorang manajer di suatu perusahaan didatangi oleh calon pegawai yang memohon agar diterima dan menjanjikan akan memberi uang sebesar 100 juta jika berhasil diterima di perusahaan tersebut. Jika hal ini kemudian disetujui oleh manajer tersebut, maka tindakan ini termasuk dalam tindakan suap. Contoh lain dari suap. Seorang warga negara terjerat kasus ujaran kebencian. Dia kemudian mendatangi hakim pengadilan dan memohon bantuan agar dirinya terlepas dari kasus yang menjeratnya. Dia menjanjikan akan memberikan uang sebesar 500 juta rupiah dan hal ini kemudian disetujui oleh hakim tersebut. Maka tindakan ini masuk dalam tindakan suap. Kedua contoh yang telah saya sebutkan tadi termasuk ke dalam tindakan suap dikarenakan ada kesepakatan di dalamnya teman-teman. Contoh gratifikasi. Seorang pegawai yang berhasil diterima bekerja di suatu perusahaan tanpa melakukan kesepakatan dan pertemuan dengan manajernya terlebih dahulu, datang dan memberikan sejumlah uang sebagai tanda terima kasih kepada sang manajer. Tindakan ini termasuk ke dalam gratifikasi karena di dalamnya tidak ada pertemuan terlebih dahulu antara pegawai dengan manajer dan tidak ada kesepakatan yang dibuat di antara mereka. Contoh lain dari gratifikasi. Pemberian hadiah atau parsel kepada pejabat pada saat hari raya keagamaan oleh rekan atau bawahannya. Hadiah atau sumbangan pernikahan anak pejabat oleh rekan di kantornya. Memberikan diskon khusus bagi pejabat yang membeli barang dari rekan kantornya. Pemberian hadiah ulang tahun dari rekan. Pemberian hadiah atau uang sebagai ucapan terima kasih karena telah dibantu dan masih banyak lagi. Saat ini, suap dan gratifikasi sudah menjadi budaya dan sering terjadi baik di pegawai atau penyelenggara negara maupun juga di institusi swasta teman-teman. Gratifikasi sering dianggap sebagai penyuapan yang disamarkan atau suap yang tertunda teman-teman. Jadi, hati-hati dengan tindakan ini ya teman-teman. Dampak negatif dari gratifikasi. Yang pertama, gratifikasi merupakan pintu masuk bagi terjadinya korupsi. Kedua, gratifikasi membuat pegawai negeri dan penyelenggara negara rentan berbuat tidak adil. Ketiga, pejabat yang terlibat dalam gratifikasi dapat terjebak dalam konflik kepentingan karena merasa harus balas budi. Keempat, pembangunan fasilitas publik menjadi tidak maksimal karena tidak melalui proses tender yang transparan sehingga dapat merugikan masyarakat banyak. Yang kelima, gratifikasi dapat mengakibatkan pelayanan publik menjadi lambat. Dan yang keenam, gratifikasi dapat mengakibatkan investor ragu untuk menanamkan modal di suatu daerah dikarenakan banyaknya pelicin yang diperlukan. Hal ini dapat mengganggu pemasukan daerah tersebut, teman-teman. Seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara dapat menghadapi ancaman pidana jika terbukti menerima gratifikasi tetapi tidak melaporkannya kepada KPK, teman-teman. Indeks Persepsi Korupsi mencatat bahwa Indonesia berada di peringkat 102 dunia. Indonesia memiliki skor 37 yang masih mengindikasikan banyaknya korupsi yang terjadi di negara Indonesia. Teman-teman, pastikan kalian memahami istilah Indeks Persepsi Korupsi di link video di atas ini ya.
Setelah mendengar penjelasan saya mengenai suap dan gratifikasi, pastinya kalian sudah menyadari dampak buruk dari tindakan-tindakan tersebut. Sudah saatnya kita semua menyadari bahwa keberadaan gratifikasi dan suap dapat menimbulkan budaya korupsi di dalam negara kita. Oleh karena itu, sebagai generasi muda, mari budayakan budaya bersih di dalam setiap lini kehidupan kita. Sebagai aparat dan warga negara, berhentilah egois dan mengorbankan rakyat banyak. Jadilah panutan dalam bekerja dan jadilah warga negara yang mencintai negara kita Indonesia. Mari kita bangun negeri kita Indonesia yang bebas dari korupsi.